Game berikut mendemonstrasikan permainan dinamis yang seimbang antara posisional dan taktikal dari sang legenda Garry Kasparov yang membuat lawannya Mikhail Nekhemievich tidak berdaya. Permainan sendiri berlangsung dalam tema pembukaan Nimzo Indian. Kasparov menggunakan varian Rubinstein dan lawannya Mikhail Nekhemievich, seorang pecatur agresif yang cukup hebat, memutuskan untuk rokade. Dan ketika Anda berhadapan dengan pemain taktikal yang rokade dengan cepat, itu tandanya adalah bahwa dia telah siap untuk menyerang. Dan Kasparov menjinakkan Mikhail Nekhemievich dengan permainan dinamis yang sangat presisi. Dia di sini mengembangkan gajah, dan setelah pion D5 menciptakan konflik di center, Kasparov menyelesaikan konflik tersebut dengan menukar pion makan, kemudian mengembangkan kuda, sebab dia ingin rokade. Nekhemievich mendorong pion C5, mengulang konflik, tapi Kasparov rokade. Kemudian setelah kuda C6, Kaspi mengusir gajah. Nekhemievich menukar pion dan pion makan, lalu gajah ditukar, pion makan. Nekhemievich berhasil merusak formasi pion di sayap raja, tetapi sebagai kompensasi Kasparov memiliki dua gajah yang sangat aktif dan mengerahkan serangannya ke sayap raja. Jadi dari sini Kasparov akan memusatkan kekuatan serangannya di sana. Setelah Mikhail Nekhemievich menggerakkan kuda untuk ditransfer ke sayap raja, Kasparov menggerakkan menteri, memberikan tekanan pada pion H. Nekhemievich mengeluarkan gajah terang, lalu gajah G5, bermaksud eliminasi kuda yang akan diikuti dengan memenangkan pion H. Nekhemievich menangkis menggunakan kuda G6 dan Kasparov mulai menyerbu. Pion F4, pion H6, gajah ditukar, menteri makan dan kuda diserang. Kuda mundur, lalu kuda G3. Mikhail Nekhemievich melakukan manuver kuda untuk menyerang pion, tapi Kasparov melakukan rook lift, dan setelah kuda D6, menteri digeser ke petak F2. Nekhemievich mengaktifkan benteng dan Kasparov meluncurkan serangannya, diawali oleh pergerakan kuda menyerang menteri. Menteri lari terbirit-birit, lalu kuda dikorbankan, dan Mikhail Nekhemievich tidak bisa makan kuda sebab pion skak, raja lari, dan menteri H4. Kasparov pasti menang. Sebab itu Nekhemievich mengabaikan kuda dan menyerang menteri, tapi kuda langsung dieliminasi. Dan setelah benteng makan, pion didorong melindungi kuda. Raja menghindar di petak H7, kemudian benteng ditukar, pion makan, dan menteri menyerang pion, memaksa gajah melindungi, tapi benteng E1. Nekhemievich menggeser menteri, mengincar pion, namun Kaspi mengabaikan. Dia melangkah pion C4 dengan maksud untuk membungkam gajah terang. Nekhemievich mengabaikan, dia mengambil pion, menciptakan pion bebas yang akan dia promosikan suatu hari nanti. Kasparov menarik kuda, menyerang pion, dan hal ini memaksa menteri harus kembali. Kemudian benteng E3, sebuah rook lift.
Nekemievich memindahkan gajah ke petak D7. Kemudian benteng G3. Ancaman serangan pada raja. Dan kalau Anda perhatikan, Nekemievich memiliki 1, 2, 3, dan 4 buah catur yang masih berada pada tempatnya. Di sini, Mikhail Nekemievich sadar bahwa dia sudah kalah, memutuskan gajah makan kuda. Dan setelah Kasparov memakan gajah melakukan skak, Nekemievich memainkan langkah luar biasa, yaitu menyerah. Dia menyadari bahwa raja lari ke petak H8 akan berhadapan dengan benteng G7, ancaman skakmat, dan menteri harus diserahkan. Pion makan, raja makan, kemudian menteri makan pion. Kasparov punya menteri dan pion bebas.